Pernahkah kamu duduk diam di tengah malam yang sepi dan bertanya dalam hati, mengapa rasanya selalu ada yang kurang? Mengapa di balik semua pencapaian masih ada kekosongan yang sulit dijelaskan? Kita mengejar harta, cinta, pengakuan, tapi begitu sampai, hasrat baru tumbuh, dan kita pun berlari lagi. Seakan kepuasan hanyalah bayangan yang bergerak semakin jauh setiap kali kita mencoba menggenggamnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri pertanyaan itu, bukan untuk memberi jawaban cepat, tapi untuk mengajakmu merenung, perlahan, dalam, dan jujur. Karena mungkin, di balik ketidakpuasan itu, tersimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan. Jika kamu merasa perjalanan batin seperti ini penting, jika kamu ingin terus diajak berpikir, merenung, dan menyelami makna hidup yang sering kita lupakan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Pernahkah kau duduk diam, menatap langit senja yang perlahan memudar, dan merasakan sesuatu yang kosong, meskipun segala hal tampak baik-baik saja? Ada momen-momen sunyi dalam hidup kita. Ketika tawa tak lagi menyenangkan, pencapaian tak lagi bermakna, dan langkah-langkah yang kita ambil terasa seperti berjalan di lingkaran tanpa ujung. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa dicari, bahwa sesuatu di luar diri kita, entah itu cinta, kekayaan, prestasi, atau pengakuan, akan menjadi jawaban dari kekosongan itu. Namun, mengapa setelah semua itu diraih, kita tetap merasa ada yang kurang? Apakah ini luka yang diwariskan sejak manusia pertama terusir dari taman keabadian? Ataukah ini bagian tak terelakkan dari menjadi manusia, makhluk yang diberkahi kesadaran, tapi tak pernah benar-benar mengerti untuk apa ia sadar? Kita hidup dalam dunia yang tak pernah diam. Semuanya bergerak, tumbuh, berubah. Dan dalam gerak itu, kita diajari untuk mengejar lebih banyak, lebih besar, lebih cepat. Tapi tak pernah ada cukup. Tak ada puncak yang benar-benar tinggi, tak ada angka yang benar-benar akhir. Kita menatap hidup seperti menatap cermin yang retak. Yang tampak adalah bayangan, bukan kebenaran. Dan setiap retakan itu adalah rasa tak puas yang perlahan menjalar di dalam diri. Halus, tak kasat mata, tapi nyata. Lalu kita bertanya dalam diam, apakah ini yang disebut hidup? Sebuah perjalanan panjang dari satu keinginan ke keinginan lain, tanpa pernah ada tempat untuk benar-benar berhenti. Barangkali, rasa tak puas adalah nafas dari keberadaan itu sendiri. Ia adalah denyut yang mendorong kita bergerak, mencipta, dan bertanya. Tapi di saat yang sama, ia juga bisa menjadi jebakan, yang membuat kita selalu merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tak pernah kita miliki. Dan begitulah manusia berjalan, menggenggam angin, mencari makna dalam debu waktu, berharap bahwa esok akan membawa sesuatu yang hari ini belum cukup. Namun pertanyaan itu masih tetap menggantung di antara langit-langit sunyi dan suara hati yang tak pernah selesai. Jika semua sudah dicapai, mengapa kita masih merasa hampa? Narasi ini belum selesai, karena untuk memahami mengapa manusia tak pernah puas, kita perlu menyelam lebih dalam ke dalam labirin keinginan dan mendengar suara lirih dari ruang-ruang batin yang selama ini kita abaikan. Di bagian pertama kita bertanya, jika segalanya telah dicapai, mengapa kita masih merasa hampa? Hari ini, mari kita menyelam lebih dalam, ke dalam ruang tak terlihat bernama hasrat, sumber dari begitu banyak pencarian, namun juga awal dari begitu banyak kekecewaan. Hasrat adalah nyala yang tak pernah padam. Ia lahir sejak manusia belajar menginginkan, sejak pertama kali kita menamai benda, mengukur nilai, dan membandingkan diri dengan dunia di luar sana. Kita menginginkan cinta, lalu ketika cinta datang, kita ingin lebih dari sekadar cinta. Kita ingin dimengerti, dihargai, diprioritaskan. Kita ingin agar orang lain tahu betapa kita berharga. Dan ketika semua itu hadir, kita mulai bertanya-tanya, adakah yang lebih dari ini? Begitu juga dengan keberhasilan. Kita kejar gelar, status, pengakuan. Namun sesampainya di sana, yang terasa bukan kepuasan, melainkan kecemasan baru.
rasa takut kehilangan, atau rasa ingin naik lebih tinggi lagi? Padahal puncak yang kita tuju tak pernah benar-benar ada. Inilah paradoks manusia. Kita rindu kepenuhan, namun hidup dalam hasrat yang tak pernah kenyang. Kita ingin tenang, namun terus menyalakan api di dalam dada. Dan dalam upaya mengejar segalanya, kita justru kehilangan sesuatu yang paling mendasar. Kehadiran, kesederhanaan, dan makna. Barangkali disinilah letak luka terdalam kita. Kita tidak diajari bagaimana berhenti. Kita hanya diajari untuk mengejar. Filsuf kuno menyebutnya keinginan sebagai penderitaan. Bahwa akar dari banyak penderitaan manusia bukan terletak pada kenyataan, melainkan pada keinginan kita terhadap kenyataan yang berbeda. Kita ingin dunia tunduk pada harapan kita, bukan kita yang belajar hidup di dalam dunia sebagaimana adanya. Namun, apakah berarti kita harus membunuh hasrat? Apakah menjadi puas adalah tentang menjadi hampa dari keinginan? Tidak sesederhana itu. Karena hasrat, meski menyakitkan, juga adalah api yang membuat manusia bermimpi, mencipta, dan tumbuh. Tanpa hasrat, tak akan ada puisi, tak akan ada jembatan, tak akan ada peradaban. Yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah kita harus berhenti menginginkan, tetapi apakah kita tahu apa yang sesungguhnya layak diinginkan? Di antara ribuan suara yang memanggil kita setiap hari, mana yang berasal dari hati, dan mana yang hanya gema dari dunia yang tak pernah puas? Mungkin, kepuasan bukanlah soal berhenti, tetapi tentang mengenal arah. Tentang memahami bahwa tak semua keinginan harus dikejar, dan tak semua kekurangan harus diisi. Kita tak bisa memadamkan hasrat, tapi kita bisa menyinari jalan hasrat itu dengan kesadaran. Dan dari kesadaran itu, barangkali kita bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar puas. Sebuah ketenangan yang tak bergantung pada apa yang kita punya, tetapi pada bagaimana kita melihat. Narasi ini belum berakhir, karena untuk benar-benar mengerti mengapa manusia tak pernah puas, kita harus membuka pintu berikutnya, mengenali bayangan di balik hasrat, rasa takut, kehilangan, dan ilusi tentang diri. Di balik setiap keinginan, tersimpan bayangan yang tak selalu kita sadari. Rasa takut akan kehilangan, rasa malu karena merasa kurang, dan keraguan akan siapa kita sebenarnya. Kita mengejar banyak hal, tapi seringkali bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, melainkan karena kita takut terlihat kecil, takut dilupakan, takut tak berarti dalam mata dunia. Hasrat yang terus membakar itu seringkali bukan cermin dari harapan, melainkan pantulan dari luka. Luka yang dibungkam, lalu berubah wujud jadi ambisi, obsesi, dan pencarian tanpa arah. Kita berlari, bukan menuju cahaya, tapi menjauh dari bayangan yang membuntuti. Barangkali inilah sebabnya mengapa manusia tak pernah puas. Karena kita tak sedang benar-benar mencari makna, kita hanya sedang melarikan diri dari kehampaan. Filsuf-filsuf besar telah lama merenungkannya. Nietzsche, misalnya, menyinggung tentang kehendak untuk berkuasa, bahwa manusia terdorong bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menaklukkan. Namun, dalam dorongan itu, kita sering mengukur nilai hidup dari pencapaian lahiriah, bukan dari kedalaman batin. Sartre, dengan eksistensialismenya, mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas, bahwa kita bertanggung jawab penuh atas makna hidup kita, tanpa bisa bersandar pada makna yang sudah jadi. Itu beban yang berat, karena kita sendiri harus menentukan apa yang bernilai, dan karenanya kita terus merasa belum cukup, belum sampai, belum menemukan pegangan. Lalu kita bertanya lagi, dengan suara yang mungkin hanya terdengar dalam batin, apa makna semua ini jika kita terus merasa kosong bahkan setelah penuh? Mungkin jawabannya bukan pada jumlah, melainkan pada kesadaran, karena manusia bukan hanya makhluk yang mengejar, tapi juga makhluk yang merenung, yang bisa diam dan bertanya, untuk siapa sebenarnya semua ini dilakukan? Apakah untuk pengakuan dari luar, atau untuk kedamaian di dalam? Di sini, kita mulai melihat bahwa ketidakpuasan bukan musuh, tapi undangan. Undangan untuk menengok ke dalam, menyelami ruang batin yang selama ini kita tinggalkan. Dan saat kita mulai menyelami, kita menemukan bahwa banyak hal yang kita kejar adalah upaya membentuk identitas. Kita ingin merasa penting, merasa berarti, merasa ada. Namun makna tak datang dari sekadar pencapaian, makna tumbuh dari pemahaman bahwa keberadaan kita adalah sesuatu yang ajaib,
meski tak sempurna. Bahwa hidup ini bisa cukup, bukan karena segala hasrat terpenuhi, melainkan karena kita belajar menerima bahwa tak semua harus kita miliki, dan tak semua harus kita jawab sekarang. Kepuasan sejati mungkin bukan tentang mengisi, tapi tentang menyadari bahwa ada ruang dalam diri kita yang memang diciptakan untuk dibiarkan kosong, agar bisa diisi oleh hal-hal yang lebih tinggi, keheningan, cinta yang tulus, dan kesadaran akan keterhubungan kita dengan segalanya. Narasi ini masih berlanjut, karena untuk mengakhiri pencarian ini, kita harus sampai pada simpul terakhir. Bagaimana menerima hidup dengan utuh, tanpa perlu kehilangan dorongan untuk hidup dengan bermakna? Dan kini kita tiba di ujung narasi, bukan untuk memberi jawaban mutlak, melainkan untuk duduk sejenak dalam diam, bersama pertanyaan yang sejak awal menyala. Mengapa manusia tak pernah puas? Setelah menelusuri hasrat yang menyala, menyingkap bayangan di baliknya, dan menyelami ruang batin yang terlupa, kita mulai memahami satu hal, bahwa ketidakpuasan bukan kelemahan, melainkan bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Kita adalah makhluk yang selalu tumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, kerinduan akan lebih bukanlah musuh, tetapi pertanda bahwa kita masih hidup. Namun masalahnya bukan pada ingin lebih, melainkan pada mengapa kita ingin lebih. Dari motiflah semua bermula. Jika keinginan lahir dari ketakutan, ia akan membawa kita menjauh dari diri sendiri. Tapi jika keinginan muncul dari cinta, dari keterbukaan pada hidup, ia justru membawa kita pulang pada versi diri yang lebih utuh dan sadar. Kepuasan bukan akhir dari pencarian, tapi keadaan batin yang tahu kita boleh berjalan lebih jauh tanpa membenci tempat kita berpijak sekarang. Kita boleh menginginkan tanpa terpenjara oleh apa yang belum kita miliki. Dan disinilah kita diajak untuk hidup dalam sebuah keseimbangan antara hasrat dan penerimaan, antara dorongan untuk maju dan kemampuan untuk bersyukur, antara semangat untuk berkembang dan kebijaksanaan untuk berhenti. Filsuf Timur mengajarkan tentang Wu Wei, tindakan tanpa paksaan, mengalir seperti air yang tahu kapan harus mengalir dan kapan harus diam dalam tenang. Kita manusia modern seringkali kehilangan seni itu. Kita harus bergerak, padahal kadang kebahagiaan hadir saat kita berani diam, berani mendengarkan keheningan dan menemukan bahwa kita tak sedang kekurangan, kita hanya lupa hadir sepenuhnya. Mungkin yang kita butuhkan bukan dunia yang sempurna, melainkan mata yang bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mata yang tak hanya tertuju pada yang hilang, tapi juga yang sudah ada. Mata yang tak hanya menghitung pencapaian, tapi juga mengingat bahwa keberadaan itu sendiri adalah mukjizat yang sering kita lupakan. Manusia tak pernah puas karena kita adalah kisah yang belum selesai. Dan justru disitulah keindahannya. Bukan karena kita harus mengakhiri pencarian, tapi karena kita bisa berjalan di dalamnya dengan hati yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih bersyukur. Karena pada akhirnya, melainkan tentang belajar mencintai segala yang ada di hadapan kita sekarang. Dan mungkin, hanya ketika kita berhenti mengejar segalanya, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Kedamaian di dalam diri sendiri. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Dalam sunyi, biarkan pertanyaan itu tetap tinggal, bukan untuk dijawab, tetapi untuk dijaga. Mengapa manusia tak pernah puas? Mungkin karena hidup ini memang bukan untuk dipuaskan, tapi untuk dihidupi sepenuh-penuhnya.